tangkapan hasil laut yang melimpah. Nah, saya mau ikutan Bang Denli dan Bang Maher mau jubi ikan. Jubi atau panah ikan merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan warga untuk mendapatkan ikan. Oke, ini kita udah sampai di titik kita akan jubi ikan atau spear fishing. Ini mereka berdua udah turun. Saya juga gak mau ketinggalan. Ketika melakukan jubi ikan, cuaca sangat mempengaruhi hasil tangkapan ikan. Karena jika air tenang dan jarak pandang di air luas, kita bisa lebih leluasa menemukan ikan buruan. Target perburuan dalam air kali ini adalah ikan-ikan penghuni karang. Dapat. Kita tangkap sama kita. Ikan apa? Ikan kupu-kupu. Ikan kupu-kupu di sini sebutnya. Oh, ini masih bergerak mulutnya. Tadi di sekitar bebatuan ya, Bang? Mungkin kita kedalaman 2 meter. Langsung dipiring sama Bang Denli. Mantap banget. Dapat. Ternyata mengintai ikan di dalam air bukan perkara mudah, butuh keahlian khusus. Ketenangan menjadi kunci karena harus pandai-pandai menahan napas di dalam air. Wow. Udah mulai berubah ya, Bang? Iya. Lumayan nih menguras tenaga karena ombaknya mulai berdatangan dan arus juga kencang. Terus tangkapan kita juga udah terkumpul banyak ya, Bang. Gimana kalau kita masak aja? Ayo. Oke, kita kepingin sekarang untuk kita masak tangkapan hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualangan. Kali ini kita sudah menyiapkan bahan-bahan untuk mengolah ikan hasil pencarian kami. Ikan hasil jubi hari ini mau kita masak ikan woku bungkus bakar. Untuk membuat ikan woku bungkus bakar ini, terlebih dulu tumbuk bumbunya hingga halus. Supaya tidak amis, lumuri ikan yang sudah dibersihkan dengan air perasan jeruk kunci. Oke, ini bumbu dan daun rempahnya sudah siap semua. Sekarang kita bikin adonan, baru kita campur ikannya. Ayo, Bang. Sepertinya ini sudah mau matang, daunnya sudah mulai kecoklatan, terus ini ada harumnya. Jadi makin lapar nih, Bang. Ya. Emang gak sabar sebentar lagi ya. Olahan ikan woku sudah matang. Saatnya kita angkat dan siap untuk disantap. Udah matang ini, Bang. Pas makan ini. Iya. Mantap banget nih, dari aromanya terasa sekali, rempah-rempahnya keluar. Udah makin lapar. Udah gak sabar kan, Bang? Ya. Ayo, mari kita makan. Ikan woku bungkus bakar ini lebih spesial lagi karena kita menyantapnya dengan pisang goroho. Lembut banget ya dagingnya. Terus rasanya bener-bener mantep. Karena percampuran rempah ini kerasa banget. Walaupun pedas, buat saya ini pedas banget. Tapi buat abang-abang di sini nggak begitu pedas ya, Bang. Ya. Cita rasa Nusantara terpadu dalam kuliner yang sederhana ini. Enak banget, Bang. Ya. Selain itu, penggunaan daun pepaya dan daun pisang menambah cita rasa ikan woku bungkus bakar ini. Petualangan saya hari ini seru sekali. Bisa mengikuti langsung aktivitas warga desa Jiko, menjubi ikan, dan tentunya mengolah masakan hari ini dengan cara yang berbeda. Ikuti jejak saya, jejak petualangan.
Indonesia memiliki luas hutan bakau sekitar 20% dari total luas hutan bakau yang ada di seluruh dunia. Bahkan, digadang-gadang menjadi yang terluas di dunia, serta memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Salah satu daerah di Sulawesi Utara yang masih menjaga area mangrove-nya adalah daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Oh, ini saya sudah bersama dengan warga desa Pintadia. Kami mau mencari lauk yang namanya ruau dan dia hidupnya berada di rawa-rawa berlumpur seperti ini. Di sudah dekat, sudah terlihat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ruao sejenis kerang bakau. Biasanya, masyarakat setempat mencarinya untuk dijadikan bahan makanan. Oh, ini dia. Dapat juga ternyata. Nyarinya susah-susah gampang ya, Pak. Harus dirasain karena ada benturan antara besi ini sama cangkang dari kerang ini. Kayak ada seperti mukul batu gitu ya. Dapat juga akhirnya. Untuk mencari ruao ini, dibutuhkan alat yang terbuat dari besi. Berfungsi untuk mencungkilnya supaya keluar dari lumpur. Ini Bang, ada benturan. Lumayan. Dapat lagi lumayan besar. Jadi mencari kerang ruau ini nggak ada musim-musimnya dan jam-jam tertentu. Yang penting airnya ini sedikit surut karena lebih mempermudah kita untuk dapat kerang ruau ini. Memiliki nama latin Gelonia coaxans. Kerang bakau ini hidup dengan cara membenamkan diri dalam lumpur karena sumber makanannya berupa serasa dan juga plankton. Ini juga ada suara nih Bang, coba ya. Dapat. Oh gini. Dapat, ini baru beneran dapat. Ternyata banyak juga di sini dan bisa dilihat nih lumpurnya. Karena semakin dalam semakin banyak juga di sini. Ruao yang didapat sudah cukup banyak untuk kita masak bareng warga di sini nih. Kali ini kita siap memasak bareng-bareng. Gak cuma sama abang-abang, tapi juga bareng mama-mama. Ruao hasil pencarian akan diolah menjadi inaboho, salah satu kuliner khas dari Bolaang Mongondo. Setelah ruao dikupas, selanjutnya direbus tanpa menambahkan air. Karena ruao ini tinggi akan kandungan air. Oke, nih ruaunya sudah tercampur dengan adonan santan, tepung, dan semua bumbu. Dan sekarang mau kita bungkus di dalam daun pisang. Waktunya kita panggang inaboho ruaonya. Agar matang merata, pastikan api tidak menyala. Hanya baranya saja yang digunakan. Ini di sisi bawahnya sudah mulai matang, tandanya nih. Ada daun-daunnya sudah kering dan hangus, jadi harus kita bali. Sebenarnya ini nggak dibakar langsung ya, tapi pakai bara, cuman sudah terasa panas sekali. Waktu pemanggangan inaboho ruao ini tidak terlalu lama, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Ini dia inaboho ruao sudah matang. Ini
Harum sekali loh, wangi khas dari daun pisang yang terbakar sama rempah-rempahnya. Penampakan Inaboho Ruau ini mirip dengan masakan yang kita kenal dengan sebutan pepes. Namun yang membuat berbeda adalah penggunaan sagu, sehingga tekstur kenyal sangat kentara pada kudapan satu ini. Ini tuh rasanya beragam banget, banyak rempah-rempah di dalam, apalagi wangi kemangi. Sama tekstur dari ruaunya itu kenyal sekali. Tambah ada tepung dan sagu, jadi semakin menggumpal. Olahan tradisional seperti inilah yang selalu menggugah selera saya. Tapi tetap untuk mengambilnya harus secukupnya saja agar ekosistem alam kita tetap terjaga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini saya sudah bersama dengan warga desa Salongo Barat. Kita mau memanen kelapa. Masih di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, petualangan saya bergeser ke desa Kayu Moyondi. Kali ini, saya mau mencari salah satu bahan makanan yang biasa hidup di aliran sungai. Jadi di desa Kayu Moyondi ini masih dikelilingi aliran sungai yang masih bersih sekali. Jadi biasanya masyarakat di sini juga sering mencari sogili atau yang biasa disebut sidat. Nah ini saya mau ikut Bang Hendra sama Dimas mau cari sogili juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Biasanya, warga mencari sogili dengan cara memancing. Udang menjadi umpan yang digunakan untuk memancing sogili kali ini. Menyebar. Oke, biar nggak di satu titik. Saya di sini aja Bang ya. Alatnya udah siap semua. Kita harus menyebar biar nggak berada di satu titik. Saya belum pernah mancing sogili sebelumnya. Ini gimana caranya Bang? Tinggal tunggu saja. Oke. Coba ya. Sebentar dulu. Kalau kata Bang Hendra ini tempat yang tepat untuk mencari sogili di bawah akar-akar pohon yang tinggi seperti ini. Jadi sangat rindang dan gelap. Sogili termasuk ke dalam hewan nokturnal, sehingga pada siang hari mencari tempat yang rindang dan gelap untuk berlindung. Wah, dapat Pak. Dapat Bang. Bang Hendra dapat. Dapat. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi lumayan untuk nanti kita olah. Dapat lagi Mas. Ini ditambah punya Bang Dimas. Udah lumayan lah tanggapan sogili kita hari ini. Jadi enaknya kita masak aja ya Bang? Iya. Tentunya masak aja. olahan khas Bolaang Mongondo Timur. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, sogili tangkapan hari ini mau kita olah menjadi makanan khas Bolaang Mongondo Timur, woku sogili, woku belanga. Untuk membuat sogili woku belanga, beberapa bahan seperti rempah daun, ada kemangi, daun pandan, sereh, daun bawang, daun kunyit, dan daun jeruk perlu disiapkan. Tak lupa juga memotong sogilinya menjadi beberapa bagian, supaya bumbu bisa menyerap dalam dagingnya. Hai guys, bumbu sudah kecoklatan, tandanya sogili bisa dimasukkan. Karena ini nggak digoreng dulu supaya tidak mengeras ya Bu. Ini sudah bisa? Boleh. Oke. Tak
Tambahkan juga sedikit air dan garam. Masak kurang lebih selama 15 menit, setelah itu siap dihidangkan. Pedesnya nendang. Tapi ini rasa sogilinya gurih banget dan jauh lebih lembut daripada belut. Kalau saya rasa sih mirip kayak ikan kerapu ya, cuman dia lebih gurih. Kalau kerapu tuh manis. Bukan hanya rasanya yang unggul, tekstur kenyal daging sogili pun cukup memanjakan lidah. Bagi masyarakat Asia Timur, daging sogili menjadi salah satu makanan berkelas tinggi. Jadi wajar jika ikan satu ini memiliki harga jual cukup menjanjikan. Bahkan di beberapa daerah, sogili atau sidat sudah berhasil dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Enaknya tuh gini ya, hidup berdampingan dengan alam yang masih asri. Bahan yang kita dapat dari sungai seperti hari ini diolah menjadi kuliner khas sini. Rasanya enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi sebagian besar masyarakat Kayawi ini adalah pembuat gula aren. Enak bikin enak. Ini Oke nih, kita sudah sampai di salah satu sungai yang surut dan luas juga, jadi pas banget untuk seru-seruan kita. Kita mau lomba roda sapi. Udah siap semua ya? Oke, langsung aja kita mulai. Ayo, siap! Lokasi balap roda sapi kali ini terletak di aliran sungai Olowala, Desa Salongo Barat. Siap ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo! Ayo, sapi lari. Aduh, kita tekan. Ayo, Pak, ayo, Pak. Aduh, akhirnya sampai juga. Ini saya capek teriak-teriak ngarahin Pak Anda nih. Bukan karena nyari keseimbangan, karena Bang Rifai di depan sana kenceng banget. Bang, luar biasa seru banget ini. Besar di dunia, rata-rata produksi kelapa Indonesia. Salah satu daerah penghasil kelapa di tanah air ada di Sulawesi Utara. Tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan dengan luas perkebunan sekitar 8.000 hektar. Oke, nanti. Sudah banyak yang manjat. Nah, ini saya sudah bersama dengan warga desa Salongo Barat. Kita mau memanen kelapa. Ini terlihat sudah banyak sekali abang-abang yang naik. Tentunya saya mau ikutan juga. Salah satu kebiasaan petani di sini saat panen kelapa, yaitu menggunakan alat angkut roda sapi. Dengan memanfaatkan tenaga sapi, gerobak tradisional ini bisa menjangkau area perkebunan yang tidak dapat dijangkau kendaraan modern. Wah, ini unik banget loh di sini. Memanjat pohon kelapa menggunakan tali yang bahannya ini dari kain. Ini aman ya, Bang? Aman. Oke lah, saya nggak yakin ini karena kelapanya tinggi banget, tapi saya harus coba. Saya coba ya. Aduh, Bang. Susah banget. Lihat abang tadi kayaknya mudah, tapi ternyata enggak. Saya kira beban itu di kaki.
ternyata bebannya di tangan. Atau dua-duanya. Aduh, licin banget ternyata. Gak semudah yang saya kira. Saya ngumpulin kelapa aja deh. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Melakukannya butuh kekuatan otot tangan dan kaki. Kelapa yang dipanen adalah buah yang sudah tua, atau bango, sebutan masyarakat setempat. Proses seleksinya sudah dilakukan semenjak di atas pohon dan kembali disortir saat sudah di bawah. Jadi kelapa-kelapa yang siap panen ini, yang warnanya hijau kecoklatan seperti ini, sudah siap panen. Masih kurang banyak nih, saya lagi. Kelapa-kelapanya sudah terkumpul banyak sekali di semua roda sapi, dan setelah ini mau dibawa ke tempat penyimpanan kelapa. Sampai di lokasi pengumpulan, buah kelapa langsung diturunkan. Selesai menarik hasil panen dan balapan, selanjutnya sapi-sapi ini akan digembalakan di padang rumput. Sapi! Situ lebih banyak rumputnya. Ayo, sini. Harus berhati-hati, jaga jarak juga. Biar dia nggak tendang saya. Kini saatnya sapi-sapi ini istirahat dan mengisi perutnya dengan rumput hijau. Sebelum besok kembali membantu warga bekerja di kebun. Jadi cara gembala di sini, sapi-sapinya tinggal kita bawa dan ikatkan ke pohon kelapa seperti ini dan dibiarkan mereka cari makan sendiri sehingga para warganya bisa melanjutkan aktivitas lainnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.